Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kumaha damang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sesulit apapun kehidupan kalian, lebih sulit lagi melupakan Raihan, apalagi Raihan itu baik, ya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kemudahan, Allah masih mengizinkan orang-orang yang menurut Allah layak hadir ke tempat ini. Karena ternyata, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak semua orang Allah pilih, tidak semua orang Allah tetapkan layak untuk menghadap kepadanya, betul? Karena seandainya kalau Allah mau, ini orang-orang yang sekitar sini pasti Allah gerakan untuk hadir di tempat ini. Tapi pada kenyataannya hari ini, Allah hanya memilih, Allah hanya mengizinkan, Allah hanya memudahkan yang menurut Allah layak untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka semoga dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, semakin membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap kejadian, setiap pertemuan itu adalah skenario terbaik dari Allah, betul? Termasuk pertemuan kita hari ini, berdesak-desakan, berdempetan, barau kesang, haredang, semuanya sudah Allah takdirkan memang seperti ini. Maka yang bisa kita lakukan adalah semakin menguatkan rasa syukur karena masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Ya, berdesakan sedikit mah tenanaon lahnya, sambil istighfar lah biar semakin banyak manfaat dan pahala teman-teman semua. Dan talabah salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kita berharap mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang senantiasa berusaha menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, insyaallah ini adalah kajian rutin yang biasa kita lakukan, tapi saya tidak ingin berpanjang lebar karena sudah banyak termakan waktu kita tadi dengan persiapan. Maka kita supaya semakin berkah mengawali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sharing Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Ahmad Komarudin. Tafadhol Ustadz. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah war rahmanu 'allamal Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang telah ia siapkan untuk kehidupan hari esok, yakni kehidupan akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup. Sungguh nikmat hidup ini nikmat yang paling berharga. Karena dengan kesempatan hidup ini kita bisa beramal soleh. Yang dengan amal soleh ini Allah menjamin kita dengan surganya. Semoga dari seluruh aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita, kita bisa isi dengan berbagai macam ketaatan, amal-amal soleh kita. Yang semoga berakhir juga dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya di sini sharing kepada jamaah beberapa menit ke depan sambil menunggu pemateri utama. Dalam kitab Fathul Majid fi Ahkamit Tajwid, para ulama ahlul qura itu membagi orang yang baca Quran ada 3 golongan. Ada berapa? 3 golongan. Golongan yang pertama disebut dengan muhsin ma'jur. Disebut dengan apa, Bu? Muhsin ma'jur. Bukan mansur ya, hati-hati. Ma'jur. Yang kedua disebut dengan musi athim. Musi athim, pakai tha. Bukan pakai sin ya, pakai tha. Yang ketiga, musi ma'dzur. Apa yang ketiga, Pak? Oke, coba yang pertama apa tadi? Muhsin ma'jur. Yang kedua, musi athim. Yang ketiga, musi ma'dzur. Siapa golongan yang pertama? Golongan pertama, muhsin ma'jur adalah mereka, orang-orang yang ketika membaca Al-Quran, benar bacaannya. Sesuai dengan teori ilmu tajwid. Fasih, jelas, tidak keluar dari kaidah-kaidah ilmu tajwid. Maka ketika golongan pertama ini membaca Al-Quran, maka mendapat jaminan dari Rasulullah SAW, setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan, dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan kalau termasuk kepada orang yang mahir, dia fasih bacaannya, paham apa yang dibaca, dia hafal ayat Qur'annya, maka Nabi SAW menyampaikan al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah. Mereka orang-orang yang mahir ini akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Kemudian ada golongan yang kedua. Golongan kedua ini adalah orang-orang yang ketika membaca Al-Quran rusak bacaannya, tidak sesuai dengan ilmu tajwid, menyalahi kaidah-kaidah ilmu tajwid, banyak kesalahan yang mengubah maknanya. Maka ketika orang yang kedua ini baca Quran, hukumnya berdosa. Dosanya kecil atau besar? Coba jawab, kecil atau besar dosanya? Dosa besar. Tapi banyak yang tidak menyadarinya. Ada orang yang baca Quran, tidak menyadari bacaan Qurannya ternyata masih banyak kesalahannya. Atau bahkan ada yang sudah menyadari, subhanallah, ketika dia baca Quran banyak kekeliruan, tapi dia abaikan begitu saja, maka hukumnya bisa berdosa. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, siapa yang berdosa ketika baca Quran? Garis bawah ini. Yang pertama, orang yang rusak bacaannya. Yang kedua, dia sadar bacaannya salah, tidak benar dengan teori ilmu tajwidnya, tidak sesuai. Tapi dia masih memaksakan untuk terus baca Quran, tapi nggak semangat mempelajari bacaannya. Tidak semangat belajar tahsinnya, malas, gengsi, karena tidak mau belajar Al-Quran. Subhanallah. Hati-hati. Ada orang yang datang di bulan Ramadan, dia semangat baca Qurannya tanpa disadari, dia baca Qurannya ternyata banyak kesalahan. Hukumnya bisa berdosa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka hukum membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, hukumnya fardu ain, wajib. Kalau belajar teorinya fardu kifayah. Tapi kalau bacaannya benar, fardu ain, wajib kita membacanya dengan benar. Contoh, ada yang membaca ta'awudz begini. A'udzu billah. Harusnya pakai dal atau pakai zal? Pakai zal, tapi dia pakai huruf dal, tidak ada titiknya. A'udzu itu artinya jadi aku kembali. Yang harusnya a'udzu, aku berlindung kepada siapa? Billah, kepada Allah. Dia ucapan pakai dal, a'udzu billah, berarti aku kembali kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada yang membaca alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kecil atau besar? Kecil. Dia bacanya alhamdulillah pakai hak besar. Artinya jadi apa?
yang harusnya segala puji bagi Allah, ketika dia baca pakai hak besar, jadi kehancuran bagi Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka di sini penting, bukan penting dari sisi teorinya, tapi bagaimana praktek bacaannya harus benar. Kadang ada orang yang pinter teori, tapi punten, prakteknya kurang baik. Ada sebaliknya, prakteknya benar, tapi teorinya belum paham. Yang paling bagus adalah dia bacaannya benar, plus memahami apa yang dia baca, hukum-hukumnya. Namun kata para ulama, ketika Al-Quran itu turun, maka prosesnya adalah dengan talaqi. Nabi waktu itu ditalqin oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Lihat bagaimana reaksi Nabi SAW ketika Al-Quran pertama kali diturunkan kepada beliau. Iqra. Nabi seketika menggigil tubuhnya. Hatinya bergemetar. Kemudian tiba-tiba mengatakan ma'ana biqari. Sampai diulang berkali-kali. Itulah reaksi Al-Quran ketika sampai kepada hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terasa getaran-getaran yang luar biasa. Karena Allah sifati Al-Quran itu kepada orang beriman di surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Perhatikan pada kata itu. Taqsya'irru minhu, gemetar karenanya hati orang-orang yang ketika disebutkan ayat Allah kepada mereka. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, karena mereka takut kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang ancaman. Maka sangat penting untuk kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, benar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Acungkan tangan yang pernah menyotorkan bacaan dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ke gurunya sampai tamat. Ada yang pernah khatam dikoreksi satu huruf demi huruf, satu ayat demi ayat dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Acungkan tangan. Tuh, belum ada. Al-Quran itu benar atau salahnya ketika kita membaca, itu harus disetorkan kepada guru. Tidak bisa kita belajar otodidak lewat YouTube misalkan. Mungkin dapat ilmunya, tapi kita belum tahu kebenaran bacaan Quran kita, ataupun kesalahannya. Kita baca-baca lewat buku, ini matobi, ini idgham. Sekedar itu saja, tapi kebenarannya belum bisa dipastikan. Kapan bisa dibenarkan? Ketika bacaan Quran itu disetorkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, berapa ayat yang sudah disetorkan kepada guru? Sampai kita meyakini bacaan kita benar-benar sudah diperbaiki atau belum. Maka hati-hati, jangan jadi golongan yang kedua yang berdosa ketika baca Quran. Yang ketiga, orang yang orang yang rusak bacaannya, tidak sesuai dengan ilmu tajwid, tapi dia diberikan uzur. Siapa mereka? Mereka yang pertama, orang-orang yang punten memiliki kelebihan oleh Allah, misalkan ada kecacatan bisu, misalkan begitu. Kemudian ada yang cadel, kemudian ada yang lumpuh dan lain sebagainya. Maka ini orang-orang yang diberikan rukhsah, diberikan uzur. Atau ada orang yang kedua, ketika dia sudah berupaya, sudah maksimal, sudah berikhtiar, tapi punten karena usia, ya, sudah di atas 40-50 tahun, ketika diperbaiki masih banyak kesalahan, tapi terus berupaya untuk memperbaiki bacaan dengan benar, maka insya Allah bacaannya diterima walaupun masih ada kesalahan dan diberikan uzur. Namun kata para ulama, ketika dia mengetahui bacaannya masih salah, harus tetap diupayakan sampai akhir hayatnya. Jika dia berhenti saja dari belajarnya karena alasan yang tidak dibenarkan, malas, merasa putus asa, Ustadz saya mah sudah belajar ke metode A, B, C, sampai semua metode dicoba, tetap aja saya memang nggak bisa baca Quran dengan benar. Maka kalaupun dalam kondisi demikian, tetap jangan putus asa. Ketika kita putus asa, apalagi dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, berarti setan telah sukses menjauhkan kita dengan Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca, mendengar kata Al-Quran, apa yang terbayang? Apa yang terbayang? Rata-rata yang terbayang itu mushaf, tulisan, lembaran. Maka penting kita untuk mempelajari langkah-langkah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Langkah yang pertama, imani sebelum kita mempelajari Al-Quran. Jundub bin Abdullah pernah berkata, ketika beliau sebelum usianya baligh, yang Nabi ajarkan kepada beliau adalah iman dulu sebelum Quran. Diajarkan bagaimana Al-Quran itu, kedudukannya, keutamaannya. Ini Al-Quran bukan perkataan manusia, ini kalamullah.
Maka ketika Jundub bin Abdullah ini telah masuk di usia baligh, barulah oleh Nabi SAW diajarkan Al-Quran. Apa yang terjadi? Ketika iman sudah nancap di hatinya, pandangan kepada Quran bukan sekedar tulisan, bukan sekedar bacaan, tapi ini kalamullah, ini mujizat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka Jundub bin Abdullah bertambah-tambah keimanannya. Halo hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Ayo rubah mindset kita kepada Al-Quran. Pandang Al-Quran itu dengan ilmu. Pandang Al-Quran itu dengan iman. Inilah Al-Quran cahaya hidup kita. Inilah Al-Quran yang kelak akan menjadi cahaya di alam kubur kita. Sehingga ketika kita berinteraksi dengannya, ada getaran-getaran dalam hati kita. Yang kedua, ilmu tentang Al-Quran. Apa kedudukannya? Apa keutamaannya? Kata para ulama, hadirnya cinta seseorang dalam hati, itu karena ada sesuatu yang halo, yang apa nih kira-kira? Bapak cinta kepada istri. Dulu sebelum cinta kepada istri sampai jatuh cinta itu karena ada apa, Pak? Bu? Karena ada sesuatu yang apa? Yang menarik sehingga hadirlah cinta dalam hati kita. Betul tidak? Nah, pandangan kita kepada Al-Quran, apa yang menarik dari Al-Quran? Sehingga kita jatuh cinta kepadanya. Kata para ulama, kita akan jatuh cinta sejatuh-jatuhnya hati ini kepada Quran ketika mengetahui dua hal ini. Tahu kedudukan Al-Quran dan tahu keutamaannya. Kedudukan yang pertama ialah kalamullah. Kedudukan yang kedua adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kedudukan yang ketiga syifa'ul linnas, syifa'us sudur, obat bagi penyakit hati kita. Kemudian basyirah wa Al-Quran ini kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Kemudian keutamanya apa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda begini. Simak dengan baik. Semoga dengan hadis ini membuat kita semangat baca Quran. Man qara'al Quran. Siapa yang membaca Quran. Wa hafidhahu. Dan menghafalkannya. Adkhalahullahu jannah. Allah akan memasukkan ia ke dalam surga. Mau masuk surga? Maka amalkan hadis ini. Siapa yang baca Quran, siapa yang menghafalkannya, adkhalahullahu jannah. Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Yang lebih dahsyat daripada itu, bukan sekedar masuk surga, tapi kata Nabi, wa syafa'uhu fi 'asyaratin min ahli baitihi. Paginya akan diberikan 10 syafaat untuk 10 keluarganya. Bayangkan. Diberikan syafaat berapa? 10 untuk siapa? Untuk keluarganya. Kulluhum qad istaujabun nar, kata Nabi. Walaupun 10 keluarga itu divonis masuk neraka. Itulah Al-Quran. Ketika orang memandang Al-Quran ini dengan iman, dia tahu ilmunya, maka dia akan pegang erat-erat Al-Quran itu. Allahu Akbar. Maka ketahuilah kedudukannya, ketahui keutamaan-keutamaannya. Kemudian ada hadis yang lain. Majtama'a qaumun min baitin fi buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indi. Nabi bersabda, barang tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya kata Nabi mereka yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan satu sama lain di antara mereka. Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah akan curahkan kepadanya ketenangan. Saking tenangnya, Pak, Bu, ketika pengajian itu banyak yang ngantuk, Pak. Yang sender begitu, subhanallah. Namun lebih daripada itu, Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan berikan kepada kita rahmatnya. Yang ketiga, wa hufathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Yang malaikat itu kalau berkumpul di salah satu majelis Al-Quran, malaikat akan terus mendoakan kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai oleh Allah diabadikan doa malaikat itu untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang sering ke majelis ta'lim di surat Ghafir. Surat apa, Bu? Surat keberapa, Pak? Surat keberapa Ghafir? Surat 40. Di ayat 8, 9, 10, 11 sampai beberapa ayat setelahnya. Itu di antara doa malaikat yang pada intinya doa malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat itu akan memohonkan agar mereka yang hadir di majelis ta'lim, mereka orang-orang beriman itu supaya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang paling penting, wa dzakarahumullahu fi man 'indi,
Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka orang-orang yang ada di majelis itu di hadapan para makhluknya. Allahu Akbar. Siapa yang tidak suka disebut namanya oleh Allah, pasti semuanya bakal suka, senang, bahagia. Maka jadilah orang-orang yang terus bersama Al-Quran. Lakukan langkah pertama untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Imani sebelum kita membacanya. Yang kedua, ilmui tentang kedudukan dan keutamaannya supaya kita lebih semangat. Lalu yang ketiga, ikhtiarkan. Sudah kita beriman kepada Quran, kita tahu ilmu tentang Al-Quran, maka yang ketiga, ikhtiarkan. Ada bapak ibu yang sadar bacaannya kurang benar, masih terbata-bata, ayo ikhtiarkan belajar Al-Quran. Ustadz, kalau belajar tahsin itu harus bayar. Paling berapa sih kalau bayar? Kok sampai hitungan begitu? Kalau urusan dunia saja ketika les bahasa Inggris kita rela berkorban keluar 1 juta, 2 juta per bulan. Ada yang les musik, les teknik, les apapun itu. Ketika untuk duniawi dia rela mengeluarkan berjuta-juta. Tapi untuk baca Quran, untuk kehidupan akhirat masih hitung-hitungan. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. 3 hal tadi mudah-mudahan menjadi jalan kita bisa mengawal langkah kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Imani, ilmui, dan ikhtiarkan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Komarudin. Luar biasa ya. Ini baru pengantar Bapak Ibu semua, tapi sudah full materi dan siraman rohani pada hari ini ya. Baik, selanjutnya saya akan memanggilkan terlebih dahulu perwakilan dari Muhsinin Club ya. Ini perkumpulan orang-orang soleh dan dermawan yang membantu keberlangsungan majelis pengasuhan pada hari ini Bapak Ibu semua. Ini akan diwakili oleh Kang Yong Yatlan. Mangga, tafadhol Kang Yong. Terima kasih. Aya naon ieu teh Kang? Acara reuas. Biasa ini perwakilan. Oh, perwakilan. Alhamdulillah. Jadi ngawakilan naon ya dalam rangka ngawakilan ini kan ini banyak banget yang baru-baru nih ya. Ini mungkin dari perwakilan dari Muhsinin Club. Kang Yong mangga mungkin diperkenalkan. Jadi alhamdulillah bagi yang sudah kenal bertemu kembali ya Kang. Betul. Tapi yang mungkin belum kenal, perkenalkan nama saya Yong Yatlan Hidayat, biasa dipanggil Kang Yong. Jadi kedatangan saya ke sini alhamdulillah tidak hanya saya sendiri Kang. Oh, ada Kang Samsul nih. Masya Allah. Kang Samsul mana Kang Samsul? Kadia. Ada Kang Samsul, ada Kang Dodi juga ada di ruang sebelah lagi nemenin artis. Ya, alhamdulillah ya. Betul. Ini malam spesial ya. Jadi ada artis, siapa sih Kang? Udah disebutin? Fahmi Akbar rasa namanya? Fahmi Akbar, jago MC. Dude Herlino ya? Dude Herlino beserta istri dan juga ada owner BL ya yang biasa Bapak Ibu bawa beras. Betul. Nah, berasnya dari siapa? Dari BL. Dari BL. Ya, BL Kosmetik. Sekarang ada beliau, jadi alhamdulillah doakan ya beliau lancar usahanya, amin. Berkah rezekinya ya. Prinsipnya kita saling mendoakan ya, saling mendoakan Bapak dan Ibu juga sama-sama berkah gitu. Apalagi Kang ini? Apalagi ya, Muhsinin Clubnya mungkin, mangga. Jadi Muhsinin Club ini komunitas yang memang terbatas ya. Jadi dengan rate tertentu, alhamdulillah, mohon doanya juga supaya kami ini ya lancar juga berkah rezekinya supaya kegiatan ini berkelanjutan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Muhsinin Club juga di samping ada kajian seperti ini,
Juga ada program gradasi kan. Oh, Jadi gradasi. kita nyupot daging yang berupa rendang dikornetkan. Betul. Ke pondok-pondok pesantren kita distribusikan. Gradasi Juga itu ada program ini yang program unggulannya. Oh, oke. Ada apa itu? Jadi Bapak Ibu yang bisa hafid Quran mungkin ya dites itu di sini nih dites langsung. Insya Allah ada yang lulus hadiahnya umroh. Dan bulan sekarang tanggal 24 insya Allah diberangkatkan. Masya Allah. Jadi ada sekitar 18 pasang ya. 18 pasang. 18 pasang santri plus pendampingnya. Plus pendampingnya, Bu. Jadi Ya. kalau anaknya yang dites lulus, itu boleh nunjuk pendamping gitu ya? Boleh nunjuk pendamping. Satu orang. Bisa orang tuanya, bisa juga ustadz yang membimbingnya. Betul. Jadi itu sengaja diadakan supaya giat lah. Ada stimulan bahwa hafid Quran ini kan mengandung banyak keberkahan. Betul. Juga kenapa kami support, karena kami juga ingin kebagian berkahnya. Itu kan mujizat dari Allah, kekasih Allah. Pepeja kami tidak hafid, jangan bian-bian hafid gitu. Betul, ya. Mudah-mudahan bawa berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak panjang lebar kan, Siap, karena Kang Dude udah siap tuh. Siap. Takut kalau dilama-lama malah pundung nanti yang pemeran utamanya. Siap. Jadi untuk sementara begitu, alhamdulillah sudah pada datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Iyong Yatlan mewakili teman-teman dari Muhsinin Club ya. Dan juga sebagai informasi bagi teman-teman yang mungkin baru hadir hari ini, itu selesai acara itu akan mendapatkan beras, kemudian sarden dan juga uang transport ya. Dan ini akan kita berikan setelah beres kajian Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau misalkan nanti itu dikasih wae, itu berarti belum beres kajiannya ya. Kalau sudah beres kajian baru kita kasih. Siap? Sudah siap kita mulai dan panggilkan pemateri kita? Masya Allah. Langsung saja saya panggilkan. Ini spesial malam ini, kalau di poster ada berapa orang? 2 orang. Tapi hari ini spesial buat Anda semua. Telur nage 2, bebek, dayanya. Ini kita hadirkan 4 pemateri hadir pada kesempatan kali ini ya. Langsung saja saya panggilkan ada Abi Randy Saputra. Kemudian juga Kak Ana, Hajah Nirwana Tawil. Kemudian Kak Dude Herlino. Kembaran eta mah. Sing ikhlas atuh Pak, meni saya bahagia teh meni jiga nu terido. Dan berikutnya adalah sang istri tercinta, Alisa Sugandono. Kita sama-sama panggilkan. Lamun kamera harurung saya teridonya. Soalnya saya tadi opening perasaan hawah kamera nu hurung. Hari artis reka dia harurung, coba. Langsung saja. Ini di tengah masih haredang. Ente lahnya masih kipas mohon katengahkeun ti luhur tamun bisa mah. Mohon untuk supaya mudah nih ada yang menghalangi mobil dengan plat nomor D1442SQ Toyota Sigra. Ini ada yang mau keluar ya. Silahkan untuk dikondisikan mobilnya. D1442SQ. Mangga. Nah. Kemudian harurung eta kamarana atuh. Ibu tuh kena tepuk tangan deh di masjid. Sanes nonton konser dangdutnya. Kumaha. Oh ya, nanti
Masya Allah. Ini jarang-jarang berdua hadir gitu ya. Hari ini terlihat romantis sekali. Karena apa kabar? Masya Allah. Lama sekali kita tidak berjumpa. Kakak boleh di sebelah sana. Karena nanti posisinya akhwat ya. Kalau sekarang mah bersatu dulu nanti baru digeser ya Bi ya. Sekarang bersatu dulu nanti baru digeser. Bisa ya? Ya biar deketan lah. Masya Allah. Oh ini dulu. Ibu kamarana eta kamera tuh meni harurung ya. Masya Allah. Abi di sini, Bi. Abi di sini. Gue di sini. Dude di mana? Dude di situ. Sampingnya Dude, salah dong. Alisanya di sini. Alisanya di sini. Alisanya di sini. Ayam di situ, ayam. Oh iya. Ke sini, Bu. Masya Allah ya. Baik hadirin rahimakumullah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Kan sudah cukup kan? Lihatnya kan? Masya Allah. Baik. Ini memang kita mau ngasih surprise buat hadirin semua. Kalau di poster kan Bi, tahunya kan Kak Dude sama Kak Ica gitu ya. Tapi hari ini surprise, Abi juga hadir, Kak Ana juga hadir, teman-teman semua, Masya Allah. Saya terlebih dahulu mau nyapa dulu Kak Dude. Woi masuk. Oh boleh Kak Dude, itu instastory aja dulu. Itu lebih penting daripada pertanyaan saya nampaknya. Kalau bisa tag Fahmi Jago MC. Fahmi Jago MC. Masya Allah. Saya boleh di follow Kak Dude? Oh, saya mau lebih ke artis coba. Oke siap. Yang mengangkat HP mohon dikondisikan kameramennya agak terganggu ya. Karena ternyata yang hadir yang menyaksikan bukan hanya teman-teman yang hadir, tapi teman-teman yang Zoom hari ini juga menyaksikan ya. Masya Allah luar biasa. Ini baru pertama kali kita bikin kajian Bi. Ini di Skype tengah ya. Ini luar biasa animonya hari ini hadir. Ingin mendapatkan sharing tentunya dari Kak Dude sama Kak Ica. Kak Dude apa kabar hari ini? Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana Akang? Di fallback ya? Oh. Jangan lupa. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia sekali nih saya sama bidadari saya bisa ke Masjid Al-Murabi ya. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa memperkuat ukhuwah. Amin. Dan menjalin tali silaturahmi insyaallah semakin baik ya. Masya Allah. Ini tema kali hari ini menarik dan spesial Kak Dude ya. Apalagi karena hari ini kita akan sama-sama ngebahas tentang menjemput cinta Allah tapi lewat keluarga. Keluargaku, surgaku. Ini mungkin banyak di podcast-podcast atau informasinya sudah bertebaran di luar sana tentang ketetapan hati Kak Dude pertama kali memilih Kak Ica. Ya, ini apa yang pertama kali timbul, kemudian menetapkan hati Kak Dude itu benar-benar pilihannya, wah ini kayaknya jadi calon istri nih dari sekian banyak perjalanan cintanya Kak Dude gitu ya. Ini kan kalau dilihat, kalau dulu mah saya lihatnya kayak playboy soleh gitu ya, bener kan? Nggak, Wi. Soalnya kan wajahnya tuh sayu-sayu gimana gitu ya. Tapi kayak, belum dapet tiba-tiba pas ketemu Kak Ica, kok kelak banget gitu. Ya. Maka silakan Kak Dude. Masya Allah, baik Akang. Oke, jadi dari mana ya ceritanya? Baik, jadi ketetapan hati itu semua berjalan sebenarnya Allah yang menuntun sebenarnya Kang ya. Kalau sedikit boleh cerita ya, sebenarnya nih Bapak Ibu sekalian, dari usia 28 itu sudah 27 sebenarnya udah pengen nikah.
27. 27 ya, itu udah niat mau nikah. 27 tahun berapa ya Kak Dude? Tahun 45 kayaknya. 27 itu umur berapa ya kakak ya? Tahun berapa tuh ya? 2007 ya? 2007 Kang? 2007? Iya betul. Ya jadi, nah tapi berjalan waktu memang hati memang belum mengarah gitu ya. Tapi entah bagaimana, disitulah Allah kemudian memberikan jalan aja gitu ya. Di saat sudah merasa pasrah lah itu ya. Ya udahlah, bagaimana jodoh itu Allah aja yang ngatur deh gitu ya. Betul. Udah tiap sholat udah berdoa, ya Allah berikan jodoh yang terbaik aja pokoknya. Dan waktu itu sempat ngajak mama umroh. Nah, ngajak mama umroh di depan Ka'bah tuh berdoa sama mama gitu ya, minta mah tolong doain biar nanti bisa dapat jodoh yang terbaik gitu insya Allah. Pulang umroh, kemudian nggak lama kemudian syuting bareng sama Ica. Tapi kalau kita mundur dulu ke belakang, saya kenal Ica dari Ica umur 14 tahun. Dari 14 tahun? 14 tahun. Okay. Saya sudah lulus kuliah. Ya, jadi Ica masih anak-anak, masih SMP waktu itu. Kita syuting bareng, jadi udah kenal Ica ini udah lama. Oh, kenalnya udah lama gitu. Kenal ya? Sudah lama, kenal orang tuanya udah lama, ya kan? Nah, ketemu lagi itu Ica sudah lulus S2. Oke. Kok saya melihat ini yang dulunya anak kecil kok udah dewasa nih gitu, ya kan? Nah, pada saat kita syuting bareng, kemudian nggak tahu itu hati aja tuh Kang. Kayak Allah menggerakkan aja gitu. Ini kayaknya nih begitu ya. Masih kayaknya karena kan bisa aja dia nolak ya kan. Betul. Jadi pada saat itu saat syuting kemudian saya memberanikan diri aja gitu ya. Saya cuma nanya, Ica masih 21 ya waktu itu ya umur ya. 21 tahun. Saya udah 32. Oke. Ya kan saya tanya, Ica ada pikiran nikah muda apa enggak gitu. Ica bingung kenapa ada Ica ya. Enggak, kalau Ica ada pikiran nikah muda, kakak ini nih, manggilnya kakak ya dari dulu sampai sekarang. Kakak pengen serius sama Ica, tapi nggak mau pacaran. Saya bilang, saya udah nggak mau main-main, tapi kakak maunya langsung nikah dan kalau memang Ica berkenan pengen langsung ketemu sama ayahnya. Saya bilang gitu. Ica agak kaget ya. Gimana sih? Saya boleh cerita dikit? Iya, jadi waktu pas habis ditodong pertanyaan kayak gitu sama Kak Dudi kan, kalau perempuan kan mikirnya kayak iya pasti ada fase-fasenya dulu. Betul. Gitu, perkenalan dulu, penjajakan apa iya, gitu ya, pendekatan dulu atau apa gitu. Nah tiba-tiba begitu syuting bareng, gak lama kemudian langsung ditanya kan kayak, Ica ada pikiran mau nikah muda nggak gitu. Ya memang sebenarnya Ica sendiri juga dari dulu tuh pengennya nikah juga usianya kalau bisa nggak lebih dari usia 25 gitu. Okay. Tapi nggak kepikiran juga ditodong pertanyaan langsung kayak gitu ya? Sama seorang Dude Harlino gitu kan. Baik, jadi singkat cerita aja ya Kak. Okay, ya. Singkat cerita memang banyak di belakang, Masya Allah ya. Jadi karena tadi pertanyaan adalah bagaimana memantapkan hati. Betul. Jadi pada saat syuting itu kan kita berjalan sekitar 1 minggu kira-kira ya syuting. Nah itu saya setiap hari syuting yang pertama selesai saya pulang, saya sholat istiqoroh loh, saya minta gitu ya. Kemudian saya berdoa, ini bukan ya Allah tolong tunjukkan. Dan pada saat saya mengucapkan itu hati saya sebenarnya sudah yakin. Cuma juga sudah siap kalau dia menolak sebenarnya gitu. Karena kalau laki-laki ya udahlah, kalau ditolak udah biasa gitu ya. Tapi singkat cerita, alhamdulillah, Ica minta waktu ya waktu itu ya. Ica minta waktu berpikir lah. Ya udah, saya pikir dalam masa dia berpikir, apapun yang terjadi saya akan hadapi dengan gentleman gitu ya kan. Saya udahlah, kalau dia tolak, alhamdulillah. Kalau dia terima, masya Allah ya kan begitu ya. Jadi, tapi alhamdulillah setelah 1 minggu kira-kira ya. 1 minggu ada telepon masuk, Alisa Subandono, ada apa ya kan? Ica mau, wah masya Allah, udah di situ langsung saya bilang, Ica atur waktu mau ketemu sama ayah, dan di situ langsung saya ketemu ayahnya, saya bilang, Om, saya sama Ica udah sepakat kalau Om kasih restu kita mau serius dan menikah. Kira-kira singkatnya begitu Kang ceritanya. Masya Allah luar biasa ya. Memang kalau Allah yang sudah menggerakkan Abi ya, itu bagi Allah mudah aja ya membolak-bolakan hati itu. Dan kalau sebelumnya, kalau boleh tahu, emang sebelumnya sempat berproses juga sama yang lain?
Atau Nah. enggak, kan penasarannya tiba-tiba ketemu Ica kok langsung, emang yang lain enggak gitu. Hidup itu berproses ya. Oh. Ya. Hidup berproses. Tapi kan pelan-pelan kan Allah yang menuntun nih Betul, kan. betul. Jadi tapi kalau bicara jodoh di sini yang ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah di sini? Oh banyak. Oh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik ya. Amin. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang soleh dan soleha. Amin. Tapi satu hal yang saya boleh katakan bahwa jodoh itu sepenuhnya kekuasaannya di Allah itu. Betul ya. Kita manusia kadang nggak pernah menyangka aja. Tiba-tiba yang dipasangkan itu nggak pernah terbayangkan. Dulu kalau saya misalnya Ica 14 tahun nggak ada pikiran mau nikah kan. Betul ya. Tapi kok tiba-tiba Allah menggariskannya sama Ica gitu. Jadi memang kalau yang belum menikah, teruslah berdoa ya, semangat ya. Karena dari doa itu insya Allah akan ada hasil yang terbaik. Dan mudah-mudahan nanti Allah akan kirimkan tuh di waktu yang tepat gitu. Tadi saya pikir umur 28, 29, 30. Saya nikah umur 33. 33 itu. Mungkin untuk sebagian orang telat gitu nanya kan. Tapi nggak ada kata telat kalau itunya Allah sudah takdirkan. Betul. Sebenarnya. Itulah yang terbaik menurut Allah. Wah, luar biasa ya. Nih sekarang saya mau nanya ke Kak Ica nih. Kak Ica udah lama jadi cantik? Bukan itu Abi geleng-geleng, wah, dan saya habis nih sama Abi. Ini salah moderator katanya ini. Kak Ica kan sama Kak Dude itu jadi impian banyak orang nikah muda. Kemudian terlihat harmonis gitu ya. Padahal dua-duanya sibuk. Dua-duanya punya kesibukan selebritis gitu ya. Ini gimana cara untuk menjaga keharmonisannya? Oke, kalau untuk menjaga keharmonisan, sebenarnya kita sendiri juga masih belajar banget ya. Gitu, pernikahan kita juga baru 8 tahun dan itu masih waktu yang seumur jagung kayaknya untuk sebuah pernikahan. Tapi satu hal yang kita sangat tekankan di dalam pernikahan itu adalah seperti yang tadi Kade bilang bahwa memang jodoh itu semuanya sudah digariskan sama Allah gitu. Dan kita balikan lagi, kita menikah itu karena ibadah. Itu karena Allah semuanya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam pernikahan itu kita balikan lagi ke agama. Semua permasalahan pasti akan ada gitu. Enggak cuma dalam pernikahan, dalam kehidupan kita, begitu kita di tempat kerja, kita sama teman, sama orang tua, sama saudara, itu pasti kita akan selalu punya permasalahan sekecil apapun itu gitu. Dan yang namanya sama pasangan yang kita punya dua kepribadian yang berbeda, kita punya latar belakang yang berbeda, datang dari keluarga yang berbeda juga. Kalau misalnya dibilang nggak sama ya nggak akan pernah sama gitu. Apalagi yang satu laki-laki, satu perempuan. Perempuan terkadang lebih main perasaan, kalau laki-laki mainnya logika gitu kan. Jadi ya tinggal bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan itu yang harus kita cari gitu. Karena intinya adalah kalau misalkan ibaratnya kita kayak lagi di kapal ya. Kalau misalkan nahkodanya hanya satu, tapi nggak ada yang dua, tapi yang ngejalin hanya satu, itu nggak akan bisa gitu. Tapi kalau memang berdua mau, ayo kita jalan bareng-bareng, kita cari solusinya sama-sama, kita gerakan semuanya sama-sama, insya Allah pasti akan selalu ada jalannya. Masya Allah ya. Jadi memang kalau sudah berpasangan tuh harus satu frekuensi, komunikasinya tetap dijaga gitu ya. Biar bisa sama-sama merajutnya bareng-bareng gitu ya. Tidak ada yang saling mendominasi. Nah pertanyaan yang sama ini juga saya penasaran sama Kak Ana terlebih dahulu ya. Karena saya Bapak Ibu semua ini pernah ke masjidnya Kak Ana yang dikelola sama Kak Ana, Berkah Box. Itu full orang-orang kalau mau makan di sana. Bahkan saya kata Abi, kalau antum nggak ada tempat tinggal di sini, sana aja makan 3 kali gratis itu semua. Pengelolaannya luar biasa. Karena sama-sama sibuk, Abi juga di sini sibuk. Kemarin roadshow luar biasa. Ini gimana cara menjaga keharmonisan nih? Ya, apakah Abi termasuk pria harmonis? Pria romantis? Atau gimana? Kak Ana dulu nih dari versi Kak Ana. Silakan Kak Ana. Masya Allah, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah tuntun jawabannya ini yang bikin damai satu dunia ya. Masya Allah. Ini saya jujur malam hari ini tuh kaget ya.
jarang-jarang saya tuh disandingkan sama suami. Iya benar ya. Karena saking sibuknya kita nggak kepikiran gitu ya. Masya Allah. Untuk satu frame sama beliau. Belum pernah nih malam ini mecah rekor nih. Masya Sepanjang Allah. perjalanan hijrah kami berdua. Aduh, saya harus terima kasih ke siapa nih ya? Boleh ke Ayah Agus. Oke, makasih Ayah Agus. Lewat wasilah Ayah Agus, malam ini saya akhirnya bisa satu frame. Meskipun terhalang sama Kak Ica sama Bang Dude ya. Baik, kawan-kawan sekalian izin ya, biar rileks aja, supaya nggak bosan. Kalau ditanya pertanyaan masalah harmonis, sebenarnya saya melihat suami saya itu punya cara sendiri untuk mengungkapkan rasa harmonisnya sama saya. Kalau direkam nanti simpan di TikTok ya. 1 menit. Beneran serius ya. Gimana nih? Kalau secara kasat mata orang melihat kami itu sepertinya kayak pasangan yang memang teraneh di muka bumi ini. Sibuk sendiri, punya umat sendiri, saya punya umat yang saya urus, beliau punya umat yang ya antum dan anti sekalian ini yang beliau asuh. Jadi kadang-kadang memang terlihat seperti nggak sefrekuensi. Tapi ada momen di mana kami harus sama-sama saling kembali ya, momen kita harus kembali saling mencurahkan isi hati gitu ya. Yang saya jujur kalau cerita Kak Ica tadi usia pernikahan baru 8 tahun, kami juniornya kalian. Kita lagi dalam perjalanan menuju 5 tahun gitu ya. Jadi banyak belajar juga untuk sama-sama saling memaklumi gitu ya. Qadarullah mungkin teman-teman juga semuanya sudah tahu ya. Istilahnya saya udah go public, saya lagi diuji sama Allah ya, dan kita sudah sepakat ujian yang lagi saya terima, suami lagi terima ini bisa jadi wasilah untuk menguatkan khususnya muslimah, karena saya lagi dikasih hadiah cancer sama Allah stadium 3. Nah ternyata hadiah cancer ini itu ternyata hanya bungkusan, ternyata hadiah sebenarnya ada di dalamnya. Di dalamnya apa? Salah satunya harmonisasi rumah tangga kami itu, masya Allah. Ternyata di sini Allah kasih hadiah di usia pernikahan kelima. Ya. Jadi tadi saya bilang di muslimah di seminar tadi saya bilang, saya dikasih hadiah Allah itu bungkusnya cancer, tapi di dalamnya satunya tahu apa? Saya tuh merasa hari ini saya dan suami itu lagi jatuh cinta, melebihi kami jatuh cinta saat kami bertemu di awal pertama. Takbir dong. Allahu Akbar. Ya begitulah Siap, Kak Ana. Ini kalau boleh dikorek sedikit nih Kak Ana ya. Hal ini kan menarik ya, bener nggak? Ini sponsor di belakang mendukung sekali. Ya, Kak Ana, kalau boleh bercerita gitu. Ini kan, wih, Abid terkenal tegas kan di luar, gahar gitu ya. Tapi kan kalau yang mendampingi sehari-hari ini kan pasti hafal betul bagaimana watak, sikap dari Abi gitu ya. Ini ada nggak sih hal romantis yang mungkin bagi sebagian orang tuh ini mah biasa aja, tapi bikin Kak Ana tuh bergetar gitu ya, sampai teringat terus lah dengan hal tersebut. Ada nggak yang boleh di-share sama kita semua? Kasih tahu nggak ya? Masya Allah. Pastilah ya. Pastilah buat saya didampingi seorang Abi ini ya luar biasa. Saya ini termasuk istri yang dablek ya, dablek. Itu mungkin karena ya cetakannya dari rahim ibu sudah seperti itu, keras gitu ya. Biarpun kami banyak hidupnya tuh LDRan. Karena contohnya seperti hari ini setiap Selasa nggak mungkin saya juga harus ninggalin jamaah saya terlalu lama. Jadi kehidupan kami itu banyak LDRan. Tapi yang saya rasakan itu saat bersama pasti adalah momen-momen romantis ya, perhatian yang pada akhirnya saya menyadari suami saya itu sayang banget sama saya. Terbukti dengan beliau mau memperistrikan seorang yang lebih tua 10 tahun dari beliau. Jadi usia beliau ber-36, saya menjelang 46 tahun. Tapi kalau kata orang-orang sih pas-pas aja ya Yang ya. Pantas-pantas aja sih bersama. Tapi yang pasti satu hal yang bikin mungkin ya beliau juga bisa nerima saya. Beliau ini orangnya seneng dimanja gitu ya. Biarpun dibilang tegas, di luar keras. Tapi kalau lagi bersama pengennya tuh disayang seperti anak kecil gitu loh. Ayo ke top ini kok kayak lenong ya di belakang. Yang panas di belakang ini yang ini tuh. Izin ya Mama, ada Mama di sini, Masya Allah. Masya Allah.
Karena ini jarang banget kita dengar ya Bapak Ibu semua ya. Kalau selama ini Abi terus gitu atau Abi di luar, kita tahunya hanya itu doang gitu. Nggak pernah kita sampai sedetail ini, seakrab ini kalau menurut saya ya hari ini. Nah, kita boleh nanya ke Abi nggak? Oh, sini Abi harus memberikan ini juga dong ya, klarifikasi mungkin ya. Bi, Ya, ya. ini kan dari sisi laki-laki nih, Bi. Ya. Dari usia tadi dibilang lebih muda. Ya. Tapi kan tetap pimpinan tuh tetap ada di laki-laki. Ya. Menjaga keharmonisan, kemudian Ya. di sini tetap jalan, di sana tetap jalan, dakwah tetap jalan, tapi keluarga juga kan tetap tidak bisa ditinggalkan gitu. Ya. Gimana caranya memanage itu semua, Bi? Ya, yang pertama karena tadi udah diceritain sama yayangku ya. Iya. Iya, yang. Jadi ya kalau teman dekat kayak Dewa tahu tuh, Kang Dewa tuh ngerti banget bahwa saya tuh orang yang sangat workaholic, ya, Betul. tegas. Saya tuh nggak terlalu suka banyak drama. Oke. Makanya kasihan nih jamaah-jamaah walaupun saya ada di grup WA tuh udah tahu tuh. Abi saya gini. Ya udah gitu. Saya banyak kalau nasehatin tuh apa adanya aja Oke. gitu. Nah, jadi memilih seorang Nirwana Tawil itu juga karena beliau tuh tough ya. Jadi bahkan pertemuan kami itu kan diawali dengan kerja project ya, banyak kerja project. Jadi saya merasa bersama Kak Ana itu insya Allah nggak terlalu banyak dramanya lah, bisa apa adanya gitu. Makanya itu yang mendasari lah ya. Sebenarnya tadi saya lagi mau jawab kenapa kemudian memilih kayak Dude kan. Makanya gue siap-siap jawaban itu gitu loh. Udah disebut jawabannya itu ya, Bang. Lu nanyanya yang lain. Nah, terus ini ada yang menarik ya. Saya tuh juga baca juga kan, maksudnya tentang materi hari ini terkait dengan harmonis. Kadang-kadang saya mikir satu sih, dikatakan harmonis itu ukurannya ya kalau kami bersama terus nggak banyak tengkar ya insya Allah lah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan rumah tangga yang lain, sebetulnya kami itu termasuk yang nggak suka melodrama gitu. Saya termasuk yang nggak terlalu suka nge-publicity kemesraan kami di sosial media gitu. Saya yang sebetulnya paling anti gitu. Satu hal tentang keharmonisan itu yang saya develop dalam diri saya adalah kita bisa harmonis kalau nggak saling high demand. Maksudnya nggak saling nuntut. Sebetulnya semua problem di hidup kita, mau itu di kehidupan sehari-hari atau rumah tangga, mulai menjadi problem tuh kalau kita sibuk nuntut. Kayak misalnya gini kan, ini kan rame nih. Mungkin rada panas gitu. Oh, saya pengen yang dingin. Karena Anda pengen yang dingin dan panas, akhirnya Anda komplain. Betul. Benar kan? Saya tuh termasuk yang alhamdulillah juga Kak Ana juga Fahmi, Kak Ana juga begitu ke saya juga begitu Kak Ana. Kami tuh jadi harmonis itu karena bagi kami standar pengharapannya itu nggak aneh-aneh gitu loh. Banyak yang nanya kan, misalnya berat sekali ketika Kak Ana cancer lalu kemudian harus menjalani kemo. Saya temani Kak Ana kemoterapi itu, beliau sakit. Seorang Nirwana ini kadang-kadang khawatir gitu. Maaf ya yang istri jadi begini sakit. Saya sama sekali nggak. Maksudnya nggak terganggu perasaan sama sekali gitu. Tapi itu saya sangat terganggu kalau dikomplain, itu dia. Gitu. Nah, beliau juga gitu loh. Jadi kunci keharmonisan itu ketika kita bisa menetapkan standar yang nggak berlebih lah. Kayak sekarang ibu-ibu ngelihat Kang Dude begini ya. Pulang lihat suaminya jangan pengen kayak Dude bu suaminya bu. Ini dipermak susah, dilas bingung, didepul kacau gitu kan. Jadi ya gitu jangan expect gitu loh. Jadi menurut saya itu sih kunci keharmonisan itu bukan maksud saya udah terima gitu tapi menurut saya sih jangan kasih ekspektasi lebih ya. Lebih gitu. Itu sih gitu yangnya. Siap. Masya Allah. Gue takut Sebenarnya kalau ingin jadi Kak Dude gampang sih. Tinggal pakai BIOL aja teman-teman semua. Itu biasanya ayah luar biasa. Ibu pakai BIOL itu pasti nambah 30% persoalan rumah tangga ya. Meningkat jadinya. Ya. Mending Anda tidak makan daripada tidak skincarean, betul ya? Luar biasa. Saya ingin kembali lagi sama Kak Dude dulu ya, Bi. Kak Dude, ini kan udah kayak temen aja ya, Kak Dude. Kak Dude udah di follow belum? Kak Dude
Nah, Dede, ini kan ketika rumah tangga harmonis, Ya. kemudian saling support, itu kan memudahkan pintu rezeki Allah itu jadi lebih terbuka luas gitu. Apakah ini juga yang dirasakan sama Kak Dude sama Kak Ica? Iya, jadi saya sependapat tadi ya, Abi bilang ya tentang ekspektasi gitu ya, Bi ya. Jadi saya juga setuju bahwa perbanyak bersyukur kepada pasangan gitu ya. Jadi bersyukur atas apapun yang ada dalam pasangan kita. Insya Allah itu akan lebih membuat bahagia rumah tangga, itu salah satu. Kemudian kalau tadi dengan kebersamaan rezeki lebih bertambah begitu, itu Masya Allah memang hal itu yang kami rasakan sebenarnya. Pada saat awal mau nikah, itu ada beberapa sih ya, omongan gitu misalkan, Ica pakai menutup aurat waktu itu ya, full dengan jilbab itu pada saat akad nikah. Oh, pada saat akad nikah? Betul. Dan itu pun perubahannya mendadak sebelum berapa minggu ya, 1-2 minggu ya sebelum. Jadi baju pengantin harus dirubah segala macam, karena Ica yang memutuskan bahwa nanti akad nikah harus menutup aurat. Itu kaget juga saya mendengar itu, tapi itu kan Allah semua yang mengatur. Nah, nggak ada Bi. Itu jadi memang insya Allah, saya juga tanya Ica, ini jadi panjang ceritanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita masih ada waktu 2 hari ya, teman-teman. Silakan. Jadi pada saat gini, kalau secara singkatnya adalah sebelum menikah, kami kan teman-teman itu ada kajian musyawarah namanya. Jadi cikal bakal musyawarah yang sekarang itu kita mulai dari kumpul-kumpul dari teman-teman. Kemudian dari mulai kumpul kita merasa kok cuma kumpul doang nih, kita undang Ustadz yuk gitu. Nah pada saat undang Ustadz, Ica juga saya ajak pernah datang terus sama Ustazah Oki, ada teman-teman yang lain ya, ada Dini dan lain sebagainya. Nah dari kajian-kajian itulah Ustadz banyak membahas tentang Islam, tentang bagaimana rumah tangga, tentang bagaimana perempuan dan lain sebagainya. Nah dari situ sedikit banyak kita belajar gitu. Dan ternyata juga ada buku-buku yang dia baca gitu. Nanti mungkin bisa tanya ke Ica sendiri ya. Jadi dasar motivasi dari memutuskan untuk berhijab atau menutup aurat pada saat akad nikah itu memang pure dari. Dan saya sudah bilang Ica, ini yakin ya karena Allah insya Allah gitu ya. Bismillah. Ya itu sudah terjadi ya seperti itu, alhamdulillah. Kemudian rezeki, kalau bicara pintu rezeki itu memang Masya Allah setelah menikah banyak hal yang tidak kita duga itu kemudian Allah berikan. Dari mulai pekerjaan berdua, sinetron berdua, iklan berdua, dan Masya Allah ketemu dengan Ayah Agus dan Bunda Arli, akhirnya kita bisa tahu BL kosmetik dan sebagainya ya. Masya Allah, dan juga bisa tahu bahwa ini ternyata bisnis yang luar biasa, bisa membantu rumah tangga begitu ya, buat para ibu-ibu yang bisa produktif gitu, tetap jadi ibu rumah tangga di rumah. Jadi memang kalau saya merasa dengan menikah kita jadi banyak keberkahan yang Allah berikan, dan dari situ kita lebih banyak lagi bisa bersyukur. Dan banyak pintu-pintu yang tidak pernah kita duga-duga tapi kita dapatkan setelah menikah. Itu Masya Allah. Ya apalagi kalau misalnya saya nggak pernah membayangkan dulu punya anak gitu ya, sekarang ada 2, pengen lagi nambah 1. Oh iya insya Allah. Amin. Masya Allah. Ya pokoknya adalah bagaimana banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena itu nggak bisa diungkapkan dan nggak bisa dihitung sebenarnya. Jadi Masya Allah. Dan banyaklah terus bersilaturahmi dan belajar dengan banyak guru, dengan para ustadz ya, ustazah ini Masya Allah kita ketemu sama orang-orang istimewa. Bapak Ibu juga Masya Allah, dan saling mendoakan. Ya, kita mendoakan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Takbir. Allahu Akbar. Ini harusnya di sela-sela ini ada kasih door prize boleh, Bi? Boleh ya. Karena ini saya dapat titipan dari Ayah Agus. Kata saya tuh, ya Ayah ngisi materi dong. Enggak, tipe saya itu bukan ngisi, tapi ngasih materi. Sudah siap, Bi ya. Pertanyaan, ada? Oh Masya Allah. Kak Dude mau ngasih pertanyaan juga? Dari saya dulu ya. Pertanyaannya buat ibu-ibu deh ya. Di usia berapa Kak Dude sudah pengen nikah? Waduh banyak Si ibu teh karena pengen, kalau ibu ngejawab tapi nggak dikasih ini mau nggak? Saya pengen cari yang dekat aja ya. Ini udah bawa anak kasihan lagi. Mangga Bu, dari usia berapa? Bu siapa namanya? Ibu Rini. Oke, dari usia berapa Kak Dude pengen nikah? 31 tahun. 31 tahun. Alah. Kenapa tiba-tiba jadi juri semua? Salah.
Emang yang salah nggak dikasih? Ya dikasih karena sudah berani ngacung. Oh iya. Ibu, 2 ya. Oke. Kurang tepat. Yang tepat ada? Kak Dude mau pilih yang mana? Wah, yang paling ini belakang aja yang paling. Hah? Yang paling belakang tuh, yang paling belakang. Ibu yang baju kerudung warna hijau di belakang tuh yang lagi duduk. Ibu. Warna hijau Ibu, boleh maju ke depan, yang Bu. pakai Sini, Bu. kacamata. Ibu sini Bu, itu yang hijau belakang, yang duduk. Yang duduk ya? Iya betul. Oke, silakan. Ya. Boleh maju ke depan, ibunya maju. Mangga. Iya, ibu yang ngacung. Ayo. Ibu kasih sih kapal idenya, Bu. Ibu ke tengah mas saya waktunya tuh, ya. Oke. Sambil menunggu, siapa bapak-bapak, siapa nama lengkap Abi Cung? Nah. Ustadz Randy Saputra, betul? Betul ya. 5 lah 5. Iya. Wis. Saya kalau bagi-bagi uang tuh kayak pengen menafkahi gitu ya. Ibu, ibu-ibu lagi. Siapa nama lengkap? Kak Ana. Nah, ini siapa? Betul, Kak Ana? Masya Allah. Sorry, mangga Bu. Punten ya. Mana ibu yang tadi? Boleh sini Bu. Oh, siap. Buat yang mana? Buat yang ini aja. Bebas aja. Silahkan. Ibu namanya siapa? Masya Allah. Aisyah, Ibu Aisyah. Ibu usianya berapa? 74. 74. Nggak kelihatan 74. Ibu kayak 73 ya. Ya setahun gak lama Bu. Ibu kajian setahun lama loh Bu ya. Masya Allah. Ini Kak Dude niatnya udah berapa tahun niat mau nikah? 27. 27 betul. Masya Allah. Ini spesial buat ibu. Ibu boleh foto bareng di sini. Sama Ami boleh di sini juga. Ini sambil ini sponsor kita ya. Jadi yang memberikan beras 10 ton setiap bulan ini dari BR Bapak Ibu semua. Boleh? Boleh difoto Bu. Masya Allah. Ibu, ini luar biasa ya. 74 tahun masih meluangkan waktu Bapak Ibu semua. Oke, cukup ya. Ini spesial, bukan hanya itu, tapi juga dapat emas logam mulia. Mangga silakan. Masya Allah, berkah ini Mas sama Allah sudah ditentukan Bunya. Masya Allah. Minggu depan, Ibu setiap pekan ikut kajian? Oh, nembean. Minggu depan kesini lagi ya? Iya, insya Allah. Siap. Masya Allah. Mangga silakan, terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sampai akhir saya insya Allah akan bagi-bagi materi buat Anda, jadi tetap stay sampai nanti menjelang akhir. Alah, kada ya tentu saya ya. Oke. Oh, siap. Kak Ica, di sini saya ini penasaran sama Kak Ica. Ini sekarang kondisinya itu kan memang jadi selebritis yang sibuk, kemudian mendampingi seorang Dude Herlino. Apakah peran ini sempat terpikirkan di awal pernikahan? Nantinya mau gini, atau memang mengalir begitu saja atau seperti apa? Mengalir begitu saja sih sebenarnya Kak. Tapi gini, begitu memutuskan untuk menikah, itu sudah ada memang bayangan dan juga bayangan bahwa kedepannya nanti insya Allah akan memiliki anak. Betul. Gitu, karena itu sesuatu yang tidak kita tunda dari awal. Jadi memang begitu menikah kita ya berusaha untuk memang kalau bisa punya anak langsung gitu, kalau diberikan rezekinya sama Allah. Dan alhamdulillah memang selang 2 bulan pernikahan langsung hamil. Insya Allah. Gitu. Tapi juga untuk masalah pekerjaan sendiri, alhamdulillahnya dari Kak Dude juga nggak ada ngelarang-ngelarang gitu, kayak nggak membatasi bahwa begitu sudah menikah tidak boleh lagi bekerja, misalkan main sinetron gitu, atau misalkan iklan segala macam, itu nggak ada pembatasan sama sekali gitu. Jadi yang ada malah Masya Allah seperti yang tadi Kak Dude bilang, kita rezekinya itu malah semakin terbuka dari pintu yang kita sama sekali nggak terduga gitu. Jadi banyak kerjaan yang kita terima sekarang itu kita kerjakan berdua. Oh, bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Salah satunya adalah begitu kita kenal sama Bunda Erli dan juga Ayah Agus, kita kerja bareng-bareng di BR sekarang. Dan ini sudah memasuki bulan ketiga. Dua-duanya ya, Masya Allah. Iya, dari tadi disebut terus Ayah Agus teh yang mana ya orangnya?
Iya. Muncul dong ya. Ini orang-orang kan pengen tahu Ayah Agus yang Diri sebentar dong Ayah Agus. sendiri Diri dong Ayah sebentar Agus. Masya Allah ya. Iya. Ini lewat wasilah beliau 10 ton tiap pekan ya Bi ya. Masya Allah. Jadi kalau Dude dibayar pakai cash, saya pakai beras. Tapi nggak tanggung 10 ton, Masya Allah ya. Masya Allah. Saya yang bingung bikin pertanyaan ini ya. Baik, Masya Allah. Gitu ya, Kak Iya, Ica. jadi dan sebenarnya gini, pokoknya mungkin untuk para jomblowati yang hadir Oh, saat jomblowati. ini, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu ketika hati sudah memantapkan untuk Masya Allah. menikah. Saling Kenapa? Karena insya Allah akan selalu ada aja rezekinya. Betul. Kalau misalkan memang kita sudah ketemu sama jodohnya, jadi jangan takut. Terus juga kalau misalkan kayak misalnya mungkin banyak juga kita yang sebagai perempuan kita berpikir kayak nanti ketika kita sudah punya anak kita nggak bisa lagi dong ya, mungkin yang tadinya kerja di luar misalnya, terus kita jadi hanya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah sekarang kita zaman sudah canggih, kita sudah memiliki mungkin banyak dari sini 99% memiliki smartphone semuanya. Kita bisa mencari pekerjaan juga atas izin suami yang kita bisa kerjakan dari rumah. Jadi apapun yang kita kerjakan, tetap kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Masya Allah ya. Tiba-tiba jadi luluh gini ya. Jadi ini apalagi yang jomblo, mudah-mudahan ini jadi motivasi gitu ya. Jadi mempersiapkan diri sebaik-baiknya, menyolehkan diri sebelum menemukan seseorang yang terbaik. Ketika ketemu, klop sama Allah dipertemukan, Masya Allah jadi keluarga yang harmonis ya. Nah, Kak Ana nih. Kak Ana lagi, nanti Kak Abi ya terakhir. Sambil nanti merangkum Bi bahwa keluarga yang harmonis itu gimana sih caranya supaya mungkin ada banyak ini yang sudah berkeluarga tapi kok kayaknya pintu rezeki itu agak susah terbuka gitu Bi. Itu nanti di pertanyaan terakhir. Kak Ana, ketika di awal pernikahan ya, ini kan sudah tahu dong sosok Randy Saputra itu seperti apa, sibuknya luar biasa, pasti bakal sedikit tersisihkan perannya ya di rumah. Artinya Abi ini pasti milik orang lain. Ini sudah benar-benar dipikirkan matang-matang waktu itu. Jangan jadi dipikiran, oh iya juga ya. Saya bukan mengarah ke arah sana ya, tapi sudah siap dengan segala resiko yang diterima ketika memutuskan menikah, dan juga memang peran-peran yang sekarang dipilih itu memang sudah direncanakan dari awal atau seperti apa? Kita pengen tahu gitu ya. Silakan Kak. Iya, terima kasih. Jadi 2017 itu pertemuan kita memang di saat kita belum sepenuhnya kembali ke Allah. Jadi 2017 itu kita masih sibuk dengan urusan dunia. Ya, jadi kita dipertemukan, sebenarnya kita dipertemukan dalam momen yang baik, tapi belum seperti hari ini gitu ya. Jadi sempat di awal pernikahan itu memang ujian banyak sampai karena mungkin ya atas izin Allah, Allah juga tahu isi hati kami masing-masing. Allah sebenarnya juga melihat kita tuh sebenarnya pengen gitu ya, berbuat sesuatu yang lebih baik gitu ya. Tapi karena saat itu tuh kita masih belum mungkin meyakini bahwa Allah itu ketika kita berhijrah, bahwa Allah itu akan nolong kita. Nah, jadi kita memang sempat di 2017 itu di saya pribadi saya sudah mulai hijrah juga, karena saya sempat lama bekerja profesional di luar negeri waktu itu. Kembalinya saya di Indonesia, saya masih masih bergabung di dunia perbankan yang syarat dengan riba. Sudah sebenarnya diri saya ini sudah berontak kepengen bebas dari riba gitu ya. Nah, sampai akhirnya di 2018 itu saya dipertemukan dengan guru. Nah, lewat wasilah guru itulah guru kita semua yang teman-teman sudah kenal, Ustadz Lukmanul Hakim, Kamira, dan juga Bang En. Beliau itu adalah 3 guru kehidupan kami yang akhirnya lewat wasilah itu juga saya dan suami itu semakin mantap untuk berhijrah. Lewat nasihat beliau juga semua atas izin Allah, mereka itu juga yang ngasih kami nasihat untuk kembali ke masjid ya, MSQ, Taubat MSQ, Masjid Subuh Quran. Lebih lagi suami saya alhamdulillah ya atas izin Allah dikasih talent yang Masya Allah luar biasa. Saya sebenarnya nggak pernah kagum dengan kelebihan yang beliau miliki waktu itu, karena bagi saya
yang beliau miliki saat itu hanya untuk kepentingan dunia, kirain dunia. Tapi ketika beliau memutuskan fokus ya sampai hari ini, alhamdulillah, situ saya merasa sangat kagum dan bersyukur Allah takdirkan seorang Randy Saputra itu menjadi imam saya. Ya mudah-mudahan nanti beliau juga akan bersamai saya sampai surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menjawab nggak nih pertanyaannya nih? Menjawab. Masya Allah. Tadi yang di awal tadi. Yang tadi yang peran-peran yang dipilih sudah siap dengan segala resiko yang dipilih. Ya itulah Allah Maha Adil ya. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Kalau ditanya peran, kalau beliau masih menggeluti dunia beliau di saat itu, mungkin saya nggak sanggup mendampingin beliau. Sempat beliau terjun di dunia entertainment juga waktu itu sebagai produser dan sebagainya. Saya ngikutin perjalanan itu, dan tapi dalam hati saya bukan ini kehidupan yang saya mimpikan gitu. Ya saya minta sama Allah kasih petunjuk saya kehidupan apa yang terbaik buat kami. Sepertinya ya dalam 3 tahun terakhir Allah hanya dekatkan kami dengan masjid, ngurus yatim piatu, ngurus umat. Nah bagi saya mungkin inilah jawaban dari Allah atas mungkin kesabaran, sangka baik kita semuanya, sangka baik kami sama Allah. Ujian rumah tangga pasti ada, konflik rumah tangga pasti ada. Tadi Abi sudah jelaskan, nggak mungkin rumah tangga itu tidak ada berkonflik. Tapi yang saya selalu pegang ya, meskipun kadang saya harus jalan sendiri, karena saya juga pengambil keputusan dalam organisasi saya nggak boleh bergantung nggak boleh manja sama suami gitu ya. Ini kenapa saya harus tegas bersikap. Tapi satu hal yang suami saya selalu ingatkan ke saya, seberat apapun ujian, jangan pernah lepas tauhid kita, iman kita sama Allah. Begitu juga dengan kamu. Jadi itu pegangan saya. Bahkan beliau tuh saking bagi saya, mungkin buat muslimah yang merasa suami itu segala-galanya, pasti akan patah dengan statement suami yang saya tuh jangan diharapin. Saya ini suamimu, tapi jangan berharap sama saya. Kalau kita tidak punya tauhid sama Allah, kita pasti akan down. Tapi buat saya, betul suami saya punya Allah. Jadi saya nggak pernah mengharapkan bersandar sama suami selain menunaikan tugas saya sebagai istri. Selebihnya saya serahkan sama Allah. Masya Allah, ya, kasih. luar biasa. Baik, nanti saya terakhir di Abi ya. Ini saya mau melanjutkan satu-satu pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir nampaknya. Ini sebenarnya kita masih sanggup loh sampai 11:30. Setuju 11:30? Ya, beliau yang nggak setuju ya. Saya juga nggak setuju atau benar capeknya. Nah, Kak Ana, dari Kak Ana dulu. Ini satu-satu. Ini kan dua-duanya kuat di bidangnya masing-masing, ya. Kak Dude sama Kak Ica kuat di perannya masing-masing. Kemudian di selebritis, jadi Kak Abi atau Abi sama Kak Ana kuat di perannya masing-masing di dakwah. Ini bagaimana cara memuliakan satu sama lain? Dengan versinya masing-masing ya. Maka dimulai dari Kak Ana terlebih dahulu. Ya bismillah. Kalau buat saya, sejujurnya saya masih banyak kekurangan sama suami. Kadang banyak selentingan gitu ya. Ya mungkin nyinyiran gitu ya. Sibuk ngurusin umat. Tapi kapan waktu bersama suami gitu ya. Tapi, suka ada yang kayak gitunya. Netizen nyinyir gitu tuh masih ada itu ya? Pasti ada ya. Karena kita nggak lepas dari ujian. Betul. Nah tapi buat saya memuliakan suami itu dengan cara saya yang pertama tidak ngerepotin suami. Itu tadi saya sudah bilang, suami juga sudah bilang, jangan terlalu banyak menuntut sama suami. Ya, insya Allah saya sebagai istri juga tidak terlalu banyak menuntut. Saya ridho dengan apapun yang suami berikan. Alhamdulillah saya kembali lagi menjalani hidup ini sesuai takdirnya Allah, sesuai Allah maunya seperti apa. Kalaupun ada kekurangan dari diri saya, cara saya memulaikan suami itu dengan sering minta maaf sama suami. Saya selalu minta maaf atas kondisi saya hari ini, saya minta maaf. Atas lisan saya minta maaf. Atas perbuatan saya, apapun saya selalu ringan untuk meminta maaf sama itu suami. Itu rutin selalu dilakukan kan? Itu rutin, ya nanti terserah beliau. Nanti beliau akan memverifikasi. Selebihnya ya mungkin kita nggak bisa ceritakan, tapi ya bentuk perhatian kita kan masing-masing. Ya itu juga salah satu cara saya memuliakan suami dengan memberikan kasih sayang yang tulus karena Allah. Nah, paling itu sih. Masya Allah ya. Selanjutnya Kak Ica. Cara memuliakan suami. Aduh, Kak Ica jangan terlalu banyak senyum. Aduh. Bikin meleleh ya. Astagfirullahaladzim, istri di rumah. Kak Ica bang ya? Iya. Kak Dede mohon maaf ya, Kak Dede. Nggak jadi di follow.
Ya, baik, saya menghadap sana. Gimana Kak Ica? Iya, setiap pasangan itu pasti memiliki caranya tersendiri untuk bagaimana memuliakan suaminya masing-masing gitu. Tapi termasuk kita, saya sendiri juga memiliki cara tersendiri untuk bagaimana memuliakan suami. Tapi yang terpenting adalah memang kerjaan kita masih berkecimpung di dunia entertainment gitu, dan alhamdulillah kita jalankan itu berdua. Dan kita sama-sama saling tahu apa yang kita kerjakan masing-masing, bagaimana kerjaan kita, bagaimana kehidupan kita, komunikasi juga kita usahakan sebagai selancar mungkin supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang menjadi masalah ke depannya. Dan yang terpenting adalah apapun kerjaan yang saya lakukan, saya tidak pernah lupa kewajiban saya sebagai seorang istri. Dan mau melangkah satu langkah keluar pun pasti semuanya atas izin dan ridhonya dari Karude. Gitu. Jadi kalau memang Karude mengizinkan, bismillah saya melangkah. Okay. Tapi kalau memang ternyata Karude merasa enggak, kayaknya mungkin lebih baik di rumah dulu, ya sudah saya ikutin. Karena memang buat saya salah satu yang terpenting adalah ridho Allah itu ada di dalam ridho suami juga. Ketika kita sudah menikah. Jadi ya itu yang bisa kita kerjakan. Yang namanya perbedaan seperti yang tadi Kana bilang itu pasti ada kok. Konflik itu pasti ada. Bukan berarti kita tidak boleh berdebat, bukan berarti kita tidak boleh mengutarakan pendapat kita. Tapi tetap apapun yang terjadi, kita harus memuliakan suami kita karena mereka adalah imam di dalam kehidupan kita. Dan imam itu yang insya Allah akan menuntun kita ke arah yang lebih baik dan kita harus percaya itu. Kita harus dukung jalannya, karena kita sama-sama menjalankan semuanya karena Allah Ta'ala. Betul, Masya Allah. Ya. Baik, selanjutnya Kak Dude. Baik, memuliakan istri, kalau dari sisi saya sebagai suami, karena tugasnya suami kan bagaimana membawa rumah tangga itu ke surga lah insya Allah ya. Kita semua menginginkan seperti itu. Dan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka tanggung jawab untuk memastikan istri dan anak-anak memahami agama dengan baik dan sebagainya, itu menurut saya bagian dari memuliakan istri dan keluarga. Maka beberapa hal yang saya lakukan sebenarnya adalah dari awal menikah berusaha memperkenalkan, karena belum punya anak waktu itu ya, Ica untuk sebanyak mungkin datang ke kajian. Ya, karena kami sadar sekali bahwa rumah tangga itu bukan apa maunya kita, tapi Allah maunya bagaimana. Allah maunya suami kayak apa sih? Allah maunya istri kayak apa? Itu semua ada dalam Quran dan ada dalam hadis. Jadi tinggal bagaimana kita mempelajari. Guidance-nya sudah ada dalam Islam. Maka kalau ada masalah, kembalikan bagaimana sih dalam Islam, solusinya seperti apa. Jadi kalau menurut saya adalah bagaimana memuliakan istri dan keluarga. Yuk kita bawa sama-sama keluarga kita, ini karena kita sebagai suami ya, bawa istri, bawa anak-anak kita dekat dengan agama. Terutama juga kita sebagai suami istri, sering-sering kita datang ke kajian ya, mendengarkan nasihat dari para guru, dari para ustadz, seperti tadi kata Kak Ana ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita punya tempat bertanya, kalau kita bingung, kita punya tempat kita bisa bersandar orang yang berilmu insya Allah. Nah selebihnya adalah sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan jalan ya rumah tangga ini Allah kasih yang terbaik. Ya tadi kan Ica bilang ya, ada pasang surutnya, ada konflik-konflik, itu hal yang biasa lah. Ya kita yang manusia biasa seperti ini pastilah banyak hal yang tidak sempurna ya. Tapi insya Allah kita memohon sama Allah, mudah-mudahan rumah tangga ini kita bisa bawa sampai ke surga. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Penutup dari Abi, ini juga sama ya, bagaimana cara memuliakan, termasuk Bi, tema kita tuh kan menjemput cintanya Allah ya, dalam rumah tangga. Bisa jadi mungkin banyaknya konflik, justru ada sebagian yang cinta Allahnya nggak hadir gitu. Atau lagi yang sedang bermasalah, cinta Allahnya belum hadir. Gimana caranya supaya bisa keluarga ini menjadi keluargaku, surgaku, dan juga bisa menjemput cintanya Allah, Bi. Tapi jawab dulu pertanyaan yang tadi, memuliakan pasangan. Saya kalau pakai teori-teori nanti takutnya antum nih nggak ngerti ya. Jadi saya pakai cerita aja. Siap. Jadi saya sama
Kak Nirwana ini kan bangun masjid berkaboks dan gerakan berkaboks yang ngasih makan orang. Dari Jogja itu kita mulai nasi box 10 ribuan. Berapa nih? 160 box itu. Sampai mungkin sekarang di tangan beliau udah 2 juta porsi lebih lah. Terdistribusi ya. Ekivalensi 20 miliaran lebih ya. Donasi yang berkaboks. Dan beliau juga bikin balai saji, tempat makan gratis. Sebetulnya menurut saya platform tempat makan gratis terbanyak di Indonesia, cuma jarang kesorot aja. Betul. 20 titik balai saji Indonesia, hampir di beberapa kota, ada di Pontianak, Balikpapan, ada di Jogja, ada di Bandung. Cara memuliakan saya itu adalah memberikan ruang besar bagi seorang Nirwana Tawil itu untuk tumbuh, termasuk keputusan besar saya keluar dari entitas berkaboks ya. Jadi bayangkan dulu dari awal itu saya yang cariin fundraising. Lalu kemarin ketika Kak Ana lagi menghadapi kistanya yang belum divonis kanker, masih kista waktu itu, belum operasi tindakan besar, itu karena kami juga konfliknya juga luar biasa, saya putuskan itu pergi. Kenapa? Karena saya melihat hanya dengan seperti itu kami bisa utuh. Nah gitu loh. Banyak orang ngelihat atau mungkin teman-teman saya di dakwah itu ngerti bahwa wah Randy keluar dari berkaboks ini kayaknya sadis gitu. Saya tuh malah di situ cara saya memuliakan Nirwana Tawil. Bahkan sebetulnya ini for your information ya, maksudnya untuk sama-sama diketahui, karena sebenarnya nggak mau memberitahu dia kanker. Beliau ini orang Bugis, harga dirinya tinggi, Sulawesi Selatan, kelahiran Bone, keras. Dia nggak suka orang tahu dia sakit. Tapi saya bilang, Hani, kamu kasih tahu kalau kamu kanker stadium 3, bikin gerakan, kamu kasih tahu semua muslimah gitu. Bahwa seorang Nirwana yang kemudian harus tiap hari di kepalanya ini nggak mati, kalau saya hitung ada kali 3.000 porsi ya sehari, 2.000 ada ya, lebih, 4.000, 5.000 porsi di kepala dia sehari. Setiap pagi nih, bukan cuma ngasih makan anak Bu, di kepala beliau ini duafa di depan, ibu bisa lihat di antapani gitu, itu berat yang beliau hadapi itu. Saya check out, saya bilang urus sendiri. Check out. Tapi di situ saya betul-betul menghargai. Makanya saya bilang seorang Nirwana Tawil harus keluar dan maju ke pentas muslimah. Alhamdulillah tadi sore berlinang air mata juga ibu-ibu di sini saya lihat ya. Majelis Taklim ini pertama kali di launching ini produknya Kak Ana namanya The Survivors Muslimah. Nanti yang punya Majelis Taklim Bandung mau nggak Kak Ana ngisi di majelisnya? Siap ya? Siap ya, nanti dikelilingin sama Ayah Agus Bilal Kosmetik, nanti beliau yang sponsorin. Nah, jadi cara saya menghargai adalah memberikan ruang. Cara saya menghargai adalah saya percaya, ya, percaya memberikan ruang. Tadi juga waktu rapat sama Ayah Agus, waktu saya ngomong ini, insya Allah karena akan roadshow Jabodetabek November Desember. Masya Allah. Keliling. Itu Ayah Agus ngomong, lu serius istri lu kanker stadium 3? Ente suruh roadshow? Iya, saya bilang. Ya ayo roadshow. Ya bahkan saya kadang-kadang suka, ya kami ini sebetulnya sama-sama punya problem ya. Saya diabetes tinggi, makanya sekarang fitness itu bukan gaya-gayaan karena lagi baikin pankreas. Istri juga cancer. Intinya kalau memang harus menghadapi kematian, kita harus isi nih. Kita harus mati di atas jalan produktif, kita harus mati di atas jalan amal dakwah, amal berjuang gitu. Itu cara saya menghargai Nirwana Tawil. Makanya rada sedikit sadis gitu ya. Saya itu termasuk apa ya? Kalau Kang Fahmi pernah berinteraksi sama saya ya, gahar, tegas ya. Sebetulnya as matter of fact begitu. Saya nggak suka, ngomong nggak suka, ngambek. Nah tapi ada satu yang saya ingin konklusikan tentang cinta Allah. Kadang-kadang saya juga ngerasa kasihan gitu ya. Saya ini Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan Banjar ya, suku Banjar. Darah saya Martapura, blood dari kakek saya, ibu saya ada di sini juga Banjar asli, ada Bugisnya sedikit. Orang Banjar itu nggak mau konflik, tapi bapernya luar biasa itu Banjar. Perasa. Mama saya bilang kamu dapat darah perasa ini dari papa. Jadi papa saya itu juga orang yang gampang tersinggung. Jadi kadang-kadang seorang Nirwana ini nggak maksud gitu. Cuma saya itu tersinggung banget. Nah kadang-kadang saya tuh ya Allah kok saya begini ya. Cuma satu teman-teman beresnya, Nirwana tuh udah hafal. Pokoknya kalau saya udah banyak sholat gitu ya,
Sholat sunnah maksudnya, udah banyak sholat sunnah. Ini kayaknya suami gue ngamuk. Jadi saya kalau udah marah, udah Quran, sholat. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi ngambek banget baca Quran panjang, dia suka nanya, gimana udah tenang belum? Belum. Jadi satu hal saya tuh pengen ngasih tahu teman-teman, karena kita berhubungan karena Allah, berumah tangga karena Allah, lu balikin aja ke Allah Azza wa Jalla. Saya suka ngomong itu sama kawan-kawan yang lain. Ada rumah tangga yang udah di ujung tanduk, ada yang udah wah mau gimana-gimana, saya selalu nanya, ada Allahnya nggak? Tapi kalau udah Allahnya hilang, ya syariat nggak lagi jadi pegangan, adanya juga hawa nafsu, susah. Ya sebagai contoh kadang saya nasihatin teman-teman muslimah, nggak bisa, kan hak saya marah coba. Enak aja dimaafin. Padahal Al-Quran bilang afina anin nas, maafkan manusia. Padahal Al-Quran bilang kemudian turunkan marahmu dan seterusnya. Jadi ke siapa kita ini lagi nurut ke siapa? Makanya kalau udah Allahnya hilang, saya juga sering ngomong sama seorang nirwana gitu, kalau Allah kita hilang kita bubar. Pasti udah. Jadi ya udah kita pegang Allah baik-baik. Makanya saya selalu kadang-kadang sadis juga ya. Kalau dia suami ini saya bilang udah deh, jangan ngerap suami. Kadang-kadang suami ini manusia biasa gitu. Dia kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang nggak menyenangkan. Saya juga begitu ya ke istri juga. Pusat kebahagiaan saya bukan pada istri, tapi gimana kita betul-betul fokusnya ke Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah rumah tangga model begini ya. Jadi beliau satu-satunya loh muslimah pengasuh masjid resmi. Pengasuh masjid berkabok Nirwana Tawil. Itu nggak ada. Masya Allah. Jadi menurut saya seperti itu ya. Jadi aku begini yang karena aku percaya padamu. Dan memberikanmu ruang, mohon maaf. Dan sebetulnya cara beliau menghargai saya itu, dan saya sering bilang, ini DP Foundation, do not cross the border. Karena seorang nirwana ini komentator dia sifatnya. Dia gatal banget, tapi saya bilang, this is my entity, do not cross the border. Itu dia menghargai banget. Oh ini timmu, aku nggak ganggu. Dan itu susah. Bagi seorang istri pengasuh, istri co-founder, itu susah. Untuk kemudian nggak tahu diri. Beliau di sini tahu diri, yang mana timmu, aku nggak mau atur-atur. Dan menurut saya ini cara penghargaan yang sangat baik. Saya pun begitu ke Berkabox. Kadang-kadang ini urusanmu Hani, bukan urusanku. Hani silakan selesaikan sendiri gitu. Kadang beberapa orang ada yang, Ustadz saya butuh nih mau kontak Berkabox, tolong hubungi istri saya, otoritasnya ada pada istri. Jadi memang rumah tangga yang benar-benar ini ya. Memang kalau dia sering ngomong filantrop couple ya. Filantrop couple ya. Jadi ada couplepreneur, ada dia buat sendiri tuh. Filantrop couple gitu. Tapi ya gitu, alhamdulillah, karena dengan Berkabox Balai Sajinya saya bahagia banget dan bangga banget punya istri yang develop, ngasih makan ribuan orang per hari gitu kan. Beliau juga menghormati dan respect pada apa yang saya lakukan. Jadi ya sekarang alhamdulillah, ya itu tadi barokah Allah atas wasilah hadiah sakit, wasilah hadiah LDR. Ini 3 bulan saya live out. Ya kami tetap bersama, tapi waktu nggak mau operasi kan, waktu kisah nggak apa-apa ya, gue tambahin. Boleh. Biar dramatis nih. Mama nih sampai tahu nih, saya curhatnya sama mama saya. Udah sampai Bandung 3 bulan yang lalu, kisah tuh udah harusnya tindakan. Beliau alternatif, akupunktur segala macam, dari Jakarta pindah apartemen Purwokerto segala macam, spending money, spending waktu. Saya engineer ya, orang yang sangat ilmiah. Ini mesti diangkat, udah mekanis angkat. Dan akhirnya beliau angkat juga. Itu 3 bulan saya tuh ngambek saya sebagai suami. Kalau emang nggak mau operasi aneh-aneh pengobatan, gua cabut, dan cabut beneran saya. Itu sampai dewa tuh ya beliau juga termasuk dewa yang kadang-kadang menengahi kami ya. Jadi Kang Dewa tuh keras di luar, tapi sama kami tuh bijak. Kadang-kadang Dewa tuh, lu gak dengerin istri lu. Tapi Masya Allah, ketika Allahnya dipegang, artinya Nirwana juga respect sama saya. Kamu di Bandung develop majelis pengasuhan, dan Masya Allah, ini pengasuhan, termasuk majelis pengasuhan seri pertama, itu hari-hari dimana saya betul-betul memutuskan live out. Saya udah deh, Kana sendiri. Jadi ngelihat majelis pengasuhan ini, ya ini sebetulnya karya dari seorang nirwana yang ridho dan sabar, memberikan waktu pada suaminya untuk bangun dakwah, dan inilah hasilnya. Ini salah satunya wasilah Bunda Ana, istri saya, sabar, suaminya diberikan waktu dan diberikan keleluasaan sebegitu luar biasa untuk mendevelop dakwah di Bandung. Nah intinya semua ini bisa dilewati. Ngelihat suami cuek, ngelihat istri begini, semuanya bisa bertahan kalau misalnya di hati ada Allah.
Karena juga begitu karena Allah, karena ngelihat saya juga begitu karena Allah, udah dibungkus Allah semuanya beres. Tapi kalau ego, hawa nafsu, ya, nama, pride dan seterusnya berbagai kepentingan ini syahwat nafsu syaitan ini masuk, nah itu berat. Itu. Ya, maka itu aja kawan-kawan sekalian, dan juga tadi saya pengen nyimpulkan ini untuk para jomblo-jomblo ya. Lihat Bang Dude Kak Dude Herlino, abang kita ini suka klik datangin Langsung. bapaknya. Betul. Kau jangan DM IG, akrobat-akrobat, lama ya, langsung datang, siap tolak, siap terima, maju. Ya, insya Allah. Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Semangat Allah. ini. Insya Allah ya. Pulang ini ada satu yang dapat beasiswa walimah, ada satu pasang tadi yang hadir ke kolektif mau merit, alhamdulillah angkanya cocok, kami support walimahnya. Masya Allah. Jadi di belakang ada Ayah Agus, beliau punya program walimah gratis ya. Jadi nanti siapa yang mau nikah, insya Allah nanti BL Kosmetik yang akan mensponsori ya. Masya Allah. Tinggal lapor. Tapi satu walimah langsung 10 pasang ya, nikah masal ya. Biar catering sama gedungnya hemat ya. Terima kasih, itu saja Kang Dude, terima kasih Mbak Ica, terima kasih Yayangku. Makasih di tengah ini obat kemonya lagi jalan, jadi kemonya obat dari India. Waktu di kemoterapi nggak terasa, tapi H+2, H+3 terasa. Jadi beliau ini lagi semeriwing, ini seluruh tubuh sendi-sendi sakit, tapi saya tahu istri saya, jadi beliau kuat. Saya emang suami rada sadis sih emang sih, jadi insya Allah dia kuat, insya Allah. Mudah-mudahan bisa ngasih ibu-ibu di sini semangat. Amin. Dan Amin. saya kembali kepada Kang Fahmi, terima Siap, kasih. luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, siapa di antara Anda yang hari ini merasa bersyukur banget hadir di ruangan ini dan merasa banyak dapat inspirasi, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang pengen dapat uang? Luar biasa, pasti pengen. Yang di depan juga mau ya. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau ada waktu khusus nanti kayaknya menarik ya, dikaji lebih dalam Abi sama Kak Ana gitu. Ini kan perlu waktu yang panjang, ini sebentar banget gitu ya. Jadi nanti kita agendakan di lain waktu Bapak Ibu semua ya. Ini saya dapat peran tadi sebelum nanti ada sunduk, Abi yang mimpin. Ada yang dapat hadiah spesial ya. Siapakah dia? Yaitu orang yang siapa yang di sini hadir usianya 70 tahun ada? Selain ibu yang tadi 70 tahun ada? Boleh maju ke depan Bu? Boleh maju ke depan? Karena ini harus langsung Kak Dude sama Kak Ica yang ngasih. Ya, supaya dapat. Masya Allah. Mana Bapak? Oh, mangga Pak, hadir Pak. Bapak seberapa tahun Bapak? Oh, Kak dia Pak, mangga Kak dia Pak. Masya Allah, ini yang anak-anak muda ini jangan kalah ya. Luar biasa loh, Masya Allah. Silahkan. Masya Allah. Boleh berbaris? Langsung aja ya. Boleh. Yang mana nih? Enggak satu saya. Silahkan Kak Ica. Ini saya percaya saja lah ya, karena dari look saja sudah kelihatan saya nggak akan absen satu-satu ya. Jadi silahkan Kak Ica. Bapak, Masya Allah, silahkan Pak. Mohon. Oh siap, Bapak 80. Mangga siapa? Ibu ada juga. Nanti diwakilan sama Bapak saja ya. Oke, silahkan. Yang sudah boleh langsung kembali ke tempat saja. Siap, sami-sami Bapak. Oh, di belakang PVJ. Bapak usia berapa? 80. 80 tahun, Masya Allah. Kelahiran 42. Siap. Mengapa?
Si ada, Bi? Si ada. Langsung sama Abi. Terusan sih cuma tujuannya sih salah satunya supaya bisa doa sambil itu nanti langsung izin di sini aja. Tapi nanti di sini. Tapi nanti masih bisa anak. Masya Allah. Ini orang tua kita yang tetap bersemangat untuk thalabul ilmi, ya. Mohon sami-sami Bapak. Baik, cukup ya. Siap, siap. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu semua, akhirnya kita berada di penghujung acara. Tapi sebelum nanti selesai, akan dipimpin sunduk dan doa oleh Abi Rendi Saputra. Tafadhol, Abi. Silakan dulu, Kak Dude, Kak Isya, terima kasih banyak. Kak Ana juga boleh dipandu teman-teman semua. Assalamualaikum. Mas Molusna siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup majelis kita dengan bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengkondisikan diri Bapak Ibu, mangga silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Jadikanlah salah satu majelis di muka bumi yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, kami semua yang ada di sini yang punya dosa, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, yang bermasalah, karuniakan jalan keluar dari masalahnya. Ya Allah, yang sedang bingung, karuniakanlah petunjuk. Ya Allah, yang sedang gelap cahayai. Ya Allah, yang sedang kekurangan cukupkan. Ya Allah, yang sedang sakit sehatkan. Ya Allah, yang sedang sempit lapangkan. Ya Allah, yang sedang sulit mudahkan. Ya Allah, yang sedang sedih gembirakan. Ya Allah, yang sedang sendiri pasangkanlah. Ya Allah, yang belum punya keturunan, karuniakan keturunan. Ya Allah, yang berhutang lunaskanlah. Ya Allah, yang berdagang lariskanlah. Ya Allah, yang bekerja ya Allah mudahkanlah. Ya Allah, karirnya. Yang berumah tangga sakinahkan, harmoniskan ya Allah. Ya Allah, karuniakan mati husnul khatimah. Karuniakan nikmat kubur ya Allah. Karuniakan surgamu ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah ayah bapak mama kami ya Allah, semuanya ampuni dosa-dosanya Allah. Kumpulkan ya Allah di akhirat. Izinkan kedua tangan ini bawa mama bapak haji, bawa mama umrah, wukuf di Arafah, tawaf di Mekah insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih Birol Kosmetik. Terima kasih Kang Dude, Mbak Ica sudah hadir di sini. Terima kasih semua kawan-kawan jamaah. Mohon maaf ini yang di lantai 1 nggak kebagian tempat. Makasih Kang Fahmi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pemateri hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa hadir terus ya. Setiap hari Selasa kajian rutin Bapak Ibu semua ya. Silakan, tadi sudah ditutup dengan doa hamdalah dan kifaratul majelis. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, hati-hati. Tolong tertib untuk pulangnya. Nah, gimana? Oh, ini saya harus konsultasi dulu. Ini kalau dibagiin semua, pasti mau semua kan? Ya bingung saya bagiinnya gimana dong? Janji jangan apa? Oke, buat ibu-ibu duduk dulu. Silahkan. Kalau bapak-bapak bisa keluar. Yang ibu-ibu duduk dulu karena yang di bawah mau keluar dulu ya.